bahu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku ku mau datang kepadamu, Yesus. Bapakku menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku mau nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyikan Tuhan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku haleluya, haleluya, Yesus Tuhan, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dimuliakan. Haleluya, Yesus, Yesus, Yesus. Kami berterima kasih, ku bersyukur Tuhan punya Allah seperti-Mu. Haleluya, 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 Yesus Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Saya akan memulai dengan sebuah kisah. Ada seorang profesor namanya Kurt Richter. Profesor ini dari John Hopkins University di Amerika. Dan dia mengadakan sebuah penelitian yang cukup menarik. Profesor ini mengambil beberapa ekor tikus, dimasukkan ke tempat wadah yang berisi air, diteliti, dilihat tikus-tikus ini mulai berenang sekian waktu, tetapi ketika memasuki 15 menit, beberapa tikus ini mulai lemah. Ada yang sudah mulai tenggelam. Lalu profesor ini menyaksikan satu persatu tikus itu mati lemas. Nah, lanjut profesor ini membuat penelitiannya yang kedua. Dia mengambil beberapa ekor tikus yang lainnya lagi, ditaruh di tempat yang sama, dan setelah hampir kurang lebih 15 menit, seperti tikus-tikus yang pertama, mereka juga mulai lemas, hampir mati. Sang profesor mengulurkan tangannya dan menarik keluar tikus-tikus itu, diangkat dan dibiarkan di daratan. Setelah kurang lebih beberapa waktu, setelah tikus-tikus itu mulai kuat kembali, dimasukkan lagi ke dalam air. Kali ini tikus-tikus yang pada percobaan yang pertama itu hanya bertahan 15 menit lebih sedikit. Sekarang setelah tikus-tikus itu diangkat dan dimasukkan lagi, tahukah Bapak Ibu bahwa tikus-tikus yang tadi diangkat itu dapat bertahan jauh melampaui apa yang mereka sanggup ketika yang pertama tadi hanya 15 menit. Dibuktikan 60 jam lamanya mereka bisa bertahan di air dan masih tetap hidup. Sang profesor terheran-heran. Ada apa? Apa yang bisa menyebabkan tikus dalam percobaan yang kedua ini bisa bertahan sekian lama? Sebuah perbedaan yang sangat signifikan, ya. Dan itu menimbulkan pertanyaan, apa yang menyebabkan tikus-tikus dalam percobaan yang kedua ini bisa bertahan hidup lebih lama? Jawabannya ini, ternyata sebuah pengalaman yang berharga ketika mereka diangkat dan diselamatkan, itulah yang membuat mereka berbeda. Saya ulangi. Sebuah pengalaman berharga ketika mereka diangkat dan diselamatkan. Seharusnya mereka mati, tapi mereka diangkat dan diselamatkan. Dan itulah yang membuat mereka bertahan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-12. Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Perikop ini tentang Yesus menyembuhkan seorang yang kena stroke. Ya. Memang tidak ditulis stroke, tapi ditulis seorang yang mati sebelah tangannya, ya.
seorang yang mati sebelah tangannya, ayat 10. Nah, ayat yang ke-11. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Ini perumpamaan yang Yesus beritahu. Tapi saya tahu ini hati Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan. Dia selalu rindu. Dia selalu ingin menolong dan mengangkat kita. Sebagai Bapa kita, Dia tidak ingin melihat kita terpuruk. Dia tidak ingin melihat kita jatuh. Itu bukan hati Bapa. Tapi sebagai seorang Bapa, Dia ingin melihat kita terangkat, tertolong, mendapatkan pertolongannya. Itu sebabnya Dia dari tempat yang maha tinggi, Dia rela tinggalkan tempat itu. Dia datang untuk menjangkau kita, menjangkau saya. Daud adalah seorang yang memiliki pengalaman ini. Di dalam Mazmur 103, Daud berkata begini, Dia menebus hidupmu dari lubang kubur. Kalau Bapak Ibu nanti di rumah baca, dari ayat 1, bagaimana Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Bagaimana Tuhan itu menyembuhkan, mengampuni dosa. Dan di ayat yang keempat, Daud berkata, Ia menebus hidupmu dari lubang kubur. Lubang kubur itu berbicara apa? Berbicara kebinasaan. Berbicara, ada ayat dari versi lain berbicara destruction, kehancuran. Tuhan menebus kita. Tuhan membeli kita kembali dari kebinasaan. Itulah hati Tuhan. Dia selalu ingin menolong, Dia selalu ingin menyelamatkan. Ada sebuah pengalaman yang saya alami dan itu tidak pernah saya lupakan seumur hidup saya. Ketika itu saya masih remaja, lulus dari SMP, beberapa kami anak-anak remaja pergi rekreasi ke sebuah pulau di daerah Riau sana. Kami menyewa perahu motor untuk menangkap ikan. Orang-orang yang tidak berpengalaman dengan laut, pada malam harinya ketika kami melewati, harus karena dari desa kami itu menuju ke tempat itu harus melewati laut, malamnya kami mengalami gelombang besar. Gelap, diombang-ambingkan di tengah laut. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa takutnya saya dan teman-teman saya. Tapi terutama saya, karena pada saat itu saya merasa saya yang paling kecil gitu loh. Badan saya kecil, teman-teman saya sudah mulai agak besar-besar. Ada juga orang-orang yang sudah dewasa ikut. Dan saya sembunyi di dekat nakodanya. Jadi takut,
Teman-teman saya juga sudah mulai membuang barang-barang yang ada di kapal yang memberatkan kapal, takutnya semakin kita tenggelam. Ada yang bagian membuang air, ada yang bagian membuang barang-barang yang tidak berguna. Semua bekerja, tapi saya ada di dekat nahkodanya. Di situ saya mengalami pengalaman yang saya tidak akan pernah lupakan. Sekalipun pada waktu itu saya belum mengenal Tuhan. Pertolongan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, setiap kita pernah mengalami pertolongan Tuhan. Baik itu dalam bentuk pertolongan yang besar ataupun dalam pengalaman sehari-hari kita. Dan itu sangat membantu kita untuk ketika kita mengalami masa-masa sulit, kita akan ingat bahwa di waktu yang lalu Tuhan pernah menolong aku. Jadi dari hari ini kita mau belajar dari tikus, dari percobaan yang dilakukan terhadap tikus tadi yang saya sudah ceritakan. Bahwa ada pelajaran berharga. Pertolongan Tuhan di waktu yang lalu itu dapat menjadi dasar untuk kita berharap di masa sekarang dan yang akan datang. Tuhan itu adalah Tuhan yang konsisten. Dia tidak hanya menolong kita di masa yang lalu, sementara dia di masa sekarang dibiarkan. Tidak. Dia akan selalu menyertai kita. Itu yang kita ingat ketika memasuki bulan Desember. Namanya itu Immanuel. Tuhan beserta kita. Ketika kita ingat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang beserta dengan kita, itu sangat menguatkan iman kita. Jadi ingat Bapak Ibu, pelajaran yang pertama, pertolongan Tuhan di masa yang lalu dapat menjadi dasar untuk kita berharap di masa kini. Sebab Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, dia tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini berbicara tentang pengharapan. Meskipun tikus-tikus itu mungkin tidak memikirkan tentang pengharapan. Tapi saya melihat dari pelajaran ini, ketika mereka diselamatkan, diangkat waktu hampir tenggelam, dan setelah itu dimasukkan lagi, bisa bertahan sekian waktu, 60 jam lamanya, itu berapa ratus persen perbedaannya. Yang semula hanya 15 menit bisa bertahan, sekarang 60 jam bisa bertahan. Pasti di dalam hati tikus-tikus itu berkata begini, kalau aku pernah ditolong, aku pasti akan ditolong lagi. Itu harapannya. Jadi dia berusaha mengangkat kepalanya, berusaha sekuat tenaga untuk hidup, untuk bangkit lagi. Pengharapan itu sangat perlu untuk dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Ketika kondisi semakin sulit, apa yang bisa kita miliki? Yang pasti iman. Pengharapan kita tidak boleh hilang. Alkitab berkata pengharapan itu seperti sauh, seperti jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ibrani 6:19. Jadi kalau orang punya pengharapan, dia bisa meletakkan pengharapan itu dengan kuat di dalam tangan Tuhan. Dan dia tidak akan terombang-ambing. Ketika saya masih kecil, saya pernah melihat ada sebuah kapal itu terombang-ambing sangat jauh dari tempat yang seharusnya dia ada. Kenapa? Pemiliknya lupa melepaskan jangkarnya.
Itulah pengharapan kita, Bapak Ibu. Kondisi bisa sulit, tetapi ketika kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, maka pengharapan itu tidak akan mengecewakan, kata kitab Roma. Itu sebabnya hari ini saya mau mengajak kita untuk memiliki dua hal ini. Sepanjang hari ini kita renungkan pertolongan Tuhan di masa yang lalu sudah kita alami. Bapak Ibu pasti punya banyak pengalaman, punya banyak kesaksian bagaimana Tuhan sudah menolong. Dan tidak stop sampai di situ. Tuhan juga menolong kita hari ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan, pergumulan Bapak Ibu, karena pergumulan kita berbeda-beda. Tapi satu yang sama, kita punya Tuhan yang dahsyat, yang akan menolong kita hari ini dan yang akan datang. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang menjadi jaminan kita. Firman Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan menyertai kita. Jadi saya mau ingatkan kembali, pengharapan di dalam Tuhan itu harus terus kita letakkan di dalam Tuhan. Dunia ini terus berubah. Hanya satu yang tidak akan pernah berubah, yaitu Tuhan Yesus kita. Amin firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita di hari-hari ke depan. Saya percaya ada kesempatan untuk kita terus meningkat di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam kasih kita. Tuhan Yesus memberkati, kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur hari ini kembali kami diingatkan untuk kami percaya penuh kepada Tuhan. Kalau di masa lalu Tuhan sudah menolong kami, Engkau mengangkat kami, menyelamatkan kami. Itu adalah perbuatan besar yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Dan kami percaya hari ini pun Tuhan menolong kami. Yang menjadi pergumulan bagi anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, ketika mereka mendengar firman Tuhan ini, tangan Tuhan itu siap menolong, mengangkat kami kembali. Dan kami percaya pengharapan kami di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah mengecewakan, sebab Tuhan sudah berjanji dan yang berjanji itu adalah setia adanya. Terima kasih Tuhan memberkati sidang jemaat GAB Mojokerto maupun GAB dimanapun yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya berkat, damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.